Mungkin kalau zaman dulu di Serang ikut San Mori ya, karena mungkin banyak belum tahu, orang pakai helm mahal tuh kayak ya nggak tahu orang itu helm mahal kayak gitu. Dulu gue pernah pakai helm itu, gue motor di Serang. Iya. Terus tukang parkir dengan santainya bilang, "Mas, helmnya tinggalin aja, nggak akan hilang kok." Hai Brosis, salam satu hati. Wah, kali ini teman-teman lagi nyaksin Honda Bandan Podcast dan masih banyak banget sebenarnya podcast-podcast lainnya akan kita lakukan demi kalian Brosis. Dan kali ini adalah episode pertama untuk kalian yang pengen langsung tanya-tanya, pengen ngobrol bareng sama kita, bisa banget. Lo tinggal langsung aja tag ke kita, siapa bintang tamu yang pengen kita datengin, dan teman-teman juga bisa tanya-tanya. Dan kali ini di segmen pertama kita udah kedatangan salah satu teman kita, yaitu ada Dandi. Halo bro. Halo. Wah. Biasanya sih gue ketemu dia di event sih, tapi kali ini kita ngobrol bareng ya. Siap. Santai aja kali ya. Yoi. Gue pengen nanya sih sebenarnya, Dandi ini dikenal adalah sebenarnya dia tetangga. Iya. Tetangga, terus juga adiknya temen gue. Ternyata sekarang kita ketemu ya, berkecimpung di otomotif lagi nih ya. Betul. Bener ya? Iya. Dan Kak sekarang Dandi ini mulai berjalan di salah satu usaha ya, usaha modifikasi sepeda motor. Memang gue pengen tanya-tanya lebih panjang sih, dan sebenarnya kok lo bisa sih sampai di titik ini gitu? Ada apa sih sebenarnya dengan Dandi gitu kan? Yang dulu yang gue kenal lo ya main aja biasa gitu, tiba-tiba dari usaha terus juga dan lain-lain lah. Boleh ceritain dulu nggak? Lo tuh nama lengkapnya siapa deh? Oke. Kenalin ya, nama gue Dandi Dwi Setiadi. Kalau ditanya gue usaha mulai dari yang di dunia otomotif tuh, memang gue buka bengkel sekarang. Betul. Gue bengkelnya sih sebenarnya lebih concernnya di painting. Cuma gue sempat juga modifikasi aksesoris dan lain-lain kayak gitu. Ya pasang part lah ya kayak gitu. Cuma memang kalau misalkan kenapa gue bisa nyebur ke otomotifnya, karena memang gue itu mainnya anak motor banget nih. Gue nih suka ikut San Mori sama teman-teman lain kayak gitu. Jadi Jadi mayoritas pasar gue tuh dari situ. Akhirnya orang banyak yang, gue juga kebetulan aktif di fotografer juga, fotografer San Mori. Jadi gue foto, gue sambil ngenalin produk gue nih gitu. Nih gue buka bengkel lah ya. Buka bengkel repaint kayak gitu. Karena memang banyak banget yang suka gitu ya modif motor, terutama yang paling keliat itu kan warna motornya ya, terutama di velg atau di body. Cuma memang paling banyak di velg sih kayak gitu. Oke, berarti nggak gini, dan gua tahu lo adalah seorang anak muda yang kayaknya nge-create usaha tuh bener-bener dari awal. Sebelum lo main motor, gue tahu lo usaha salah satu F&B kan, makanan kan? Iya. Bener nggak sih? Dan sekarang juga sebenarnya gue lagi mau buka lagi sih. gue kaget aja waktu itu. Gue emang udah lama nggak balik ke rumah, nggak main gitu kan sama teman-teman gue di rumah. Tiba-tiba ada salah satu tempat makan yang namanya Dans Geprek. Ayam geprek Mas Dan. Ayam geprek Mas Dan. Gue mikir punya siapa nih ya gitu. Rame dari motor. Dari geprek yang tadinya makan geprek nih, motornya motor Matic pindah ke motorsport. Bener nggak? Bener. Motorsport kok parkirannya mulai motorsport ya? Gue udah mulai mikir sih. Terus kenapa ramenya setiap minggu pagi? Ya. Pernah sempat lo rame di minggu pagi? Iya pernah. Dan akhirnya gue baru tahu, oke, lo titik tikum pertama San Mori Serang tuh di tempat lo dulunya. Sempat beberapa waktu, terus pindah akhirnya. Iya, akhirnya pindah. Dari lo kenapa pindah dari F&B, lo pindah banget nih ke otomotif? Apa sih yang ngebikin lo, apa emang dari dulu lo suka banget sama otomotif atau bagaimana? Kalau gue tuh sebenarnya hobi di otomotif tuh sebenarnya awalnya memang benar-benar hobi aja. Jadi ada temen minta tolong pasangin ini, pasangin itu, cat ini, cat itu, akhirnya gue kerjain kok. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang nih dengan anak-anak yang udah mulai rame main motor, kayaknya seru juga kayaknya kalau gue buka bengkel kayak gitu. Awalnya dari situ. Memang akhirnya kebetulan juga di depan ada lahan lah, akhirnya gue coba manfaatin tempatnya, akhirnya ya berjalan kayak gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang jadi banyak kayak gitu yang modif lah, ibarat repaint velg, repaint body, pasang part, entah itu master rem, entah shock breaker kayak gitu. Udah mulai banyak ya. Dan juga gue kayak nyaranin, kalau orang kadang-kadang suka nanya kan,
Mas kalau misalkan motor kayak gini itu dimodifikasinya seperti apa ya gitu. Oh. Nah, akhirnya gua coba konsultasiin akhirnya gitu. ngasih influence ke mereka Iya. kalau misalkan tipe motor tuh cocoknya ada beberapa tipe gitu untuk itu juga gua juga ikutin selera dia ya, mungkin dia seleranya sport, misalkan dia suka banget sama sport, terus juga dia pengen simpel-simpel aja modifikasinya, akhirnya gua kasih tahu misalkan ya kayak Master M aja lebih ke fungsionalnya sih kayak gitu. Kalau gua saranin kalau misalkan memang dia lebihnya ke kayak yang penting safety deh gitu, tapi kelihatannya sporty gitu, akhirnya gua ikutin kayak gitu. Banyak lah ya permintaannya. Berarti kalau ngomongin tentang San Mori atau biasanya kan lo main motor dulu atau ikut San Mori dulu, atau lo San Mori dulu baru buka bengkel? Gue San Mori dulu. San Mori dulu. Lo awal mula San Mori kan gue tahu nih ada beberapa teman-teman yang memang sampai sekarang tetap melaksanakan San Mori walaupun di pandemi ya. Iya. Mereka ternyata makin semangat nih gitu kan. Iya. Walaupun sampai akhirnya teman-teman sempat bingung nyari tempat di mana, berpindah-pindah tempat untuk tikum dan lain-lain gitu. Ceritain dong awal mula lo ketemu sama teman-teman San Mori yang sama-sama pengen San Mori di Serang tuh gimana? Awalnya gue San Mori di 2017, ya tahun 2017, bareng juga sama anak sini nih, anak Honda nih. Wey. Ada tuh Bang Bani tuh. Ada ya? Nah, bareng dia. Jadi gue main bareng 2017, itu cuma paling ya 30 orang tuh kayaknya udah banyak banget dulu. Wah itu udah banyak banget Iya dulu 10 orang, paling kalau misalkan bareng-bareng itu 30 orang, kalau misalkan ngadain Mori gabungan, San Mori gabungan 30-40 orang lah. Kalau sekarang sih udah ratusan mas, udah bener-bener banyak banget kayak gitu. Tapi memang dari situ awalnya 2017, terus naik lagi sampai 2018 makin banyak tuh. Akhirnya kan tadinya kita tikum di Bundaran Ciceri tuh, di depan Alfamidi dulu, masih kalau pagi-pagi masih tutup, kita tikum di situ. Akhirnya lama-lama makin banyak kita pindah ke McD, ke MCD, kita pindah ke MCD. Akhirnya di MCD ya itu mulai pandemi kan nggak boleh nih rame-rame nih. Betul. Akhirnya kita pindah lagi, inisiatif balik lagi ke Bundaran Ciceri. Bundaran Ciceri makin banyak nih, banyak. Nggak ketampung lagi. Pindah lagi kita ke Serang Trade Center STC. Di STC rame, mengundang kerumunan juga. Akhirnya kena tegur juga dia. Akhirnya kita inisiatif pindah kemana ya kira-kira yang aman. Terus juga ya itu tetap protokol kesehatan juga kita iniin, kita kasih tahu ke teman-teman supaya pakai masker kayak gitu. Akhirnya pindah ke sekarang di sini di Cipocok, Foodpedia, tikumnya di situ. Oke. Berarti dan kalau ngomongin tentang San Mori itu terjadi atau mulai ramenya sebenarnya pas titik-titik pandemi dimulai ya. Bener. 2020 berarti. Bener. Itu karena anak-anak sekolah sih sebenarnya. Yang ramein anak sekolah sebenarnya. Betul. Anak sekolah banyak yang nggak sekolah, mereka mungkin bingung cari kegiatan apa, akhirnya ikutan Akhirnya kayak San Mori. gitu. Soalnya kalau gue San Mori di kota-kota lain gue udah sering nih gitu kan. Gue sama teman-teman gue di luar, pagi kita San Mori bener-bener kayak di Jawa Barat, terus di Jakarta dan lain. Gue sempat sih nanya waktu itu di Serang ada nggak ya San Mori kayak gini. Ternyata ada tapi tidak banyak. Tidak banyak dalam arti mungkin teman-teman masih bingung San Morinya juga mau kemana, titik kumpulnya kemana. Kalau kita ngomongin tentang Serang, Cilegon, Pandeglang mungkin jaraknya sama-sama 1 jam nih kalau mulai dari Serang gitu kan. Nah, gue waktu itu sempat mikir teman-teman kalau San Mori kemana sih gitu kan. Lu mau kemana sih? Lu mau ngapain di saat lu San Mori gitu? Kalau memang di kota-kota lain kan kayak misalkan main ke titik wisata akhirnya nongkrong dan lain-lain. Kalau di Serang gimana? Kalau Serang itu sekarang sebenarnya udah kebentuk sih mas. Tikumnya tuh udah ada. Tujuannya rata-rata orang tuh lebih ke ada di daerah peninjauan ke sana. Itu udah rame banget di situ peninjauan, ada Anyer. Ada juga kalau emang orang yang pengen San Mori cuma sarapan doang atau mau ngopi-ngopi doang deket di KP3B kayak gitu. Jadi sebenarnya ya beda-beda. Ada orang yang pengennya jauh. Kalau jauh mereka maunya ke Anyer jalan-jalan kayak gitu. Atau ke Banten Selatan kan. Banten Selatan kan bagus ya pantainya. Terus juga jalannya juga enak gitu kan. Sepi juga. Jadi sekarang sih udah rame banget. Bahkan kalau gue pagi ikut tikum kan gue motret nih. Itu banyak banget sih yang San Mori. Gue bisa ngitung dulu ya, perkiraan sih itu bisa 300 motoran lebih sih kayak gitu. Waktu kemarin terakhir ada San Mori gabungan ke Anyer, itu total jumlah pesertanya itu dari 10 tim, satu tim itu 10 orang, total yang daftar itu ada 60 tim, berarti kira-kira ada 600-an motor yang ikut.
Itu yang terdaftar dari tim, yang di luar tim juga ada, kemungkinan bisa sampai 1.000 motor. Banyak Oke. banget sekarang emang. Jadi banyak banget ya. Memang kalau misalkan kita lihat nih dari segi apa ya, kalau kita bilang ini pertama hal yang nggak baru juga ya. Nggak baru juga buat kita sebenarnya kalau San Mori untuk anak-anak lama. Sering banget dilakukan, tapi notabene ya bukan sebutan San Mori dulu, ya udah riding aja gitu kan. Nggak ada Sunday morning ride dan lain-lain gitu. Tapi fenomena ini kan gue bilang cukup lumayan cepat nih di Serang gitu kan. Kita perubahannya melihat adalah bukan culture kumpul bareng gak sih? Gue ngeliat dari segi modifikasi juga anak San Mori juga beda kok gitu. Spakbornya udah mulai dihilangin. Terus udah pakai spion yang di tangan, grip bener nggak? Spion grip baren itu. Iya, terus juga udah mulai motornya nih udah mulai di dekal dop gitulah. Nah itu udah velg udah berubah warnanya. Velg udah berubah warnanya. Lo ada nggak sih kayak apa ya fenomena modifikasi juga, kayak misalkan awal orang baru mulai modifikasi untuk mereka ikutan San Mori nih, pasti ada hal-hal yang standar dulu nih yang mereka rubah nih. Sebelum knalpot dan lain-lain. Mungkin knalpot itu tahap kedua sih kalau gue bilang, bener nggak sih? Apa tuh yang pertama? Biasanya itu copot. Kalau motor-motor sport biasanya paling pertama banget itu copot spakbor. Iya, itu udah pasti copot spakbor. Terus kalau misalkan buat look ya, kita kan biasanya karena mereka San Mori ketemu sama teman-teman yang lain, mereka pengen kelihatan keren motornya. Betul. Kayak gitu. Ya itu knalpot, itu spakbor dicopot. Kalau misalkan motor matic mungkin ganti spion, Kalau misalkan yang ada windshieldnya, misalkan kayak CBR 250 kan dia ada windshield, diganti windshield jenong kayak gitu. Ya yang paling awal-awal sih paling itu, sama terakhir yang paling orang-orang mau ngejar nih, karena gue bengkel cat ya, itu rata-rata orang yang beli motor baru mereka langsung repaint velgnya gitu. Oh iya. Langsung repaint velgnya dengan kondisi motor yang sebenarnya belum dirubah sama sekali, masih benar-benar standar full. Bahkan waktu itu ada beberapa motor yang dia plat nomor aja belum datang tapi dia udah cat motornya ada yang kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang tuh dengan sebutan mereka tuh gini katanya, masa sih ini velgnya kenapa sih masih hitam, katanya ngantuk dong kayak gitu. Oke. Bahasa mulai baru tuh ya. Ngantuk katanya, ganti lah warnanya. Jadi kayak kalau misalkan mereka datang ke Tikum terus motornya masih full standar, itu kayak jadi bahan omongan teman-teman. Makanya rata-rata minimal gitu orang tuh biasanya di repaint dulu velgnya, ganti velg, cat, biasanya oh iya nih motornya udah ada yang beda lah gitu. Betul. Tapi sorry, lo kan juga main di fotograf nih, fotograf khusus buat bikers ya. Gue sih pertama ngelihat adalah satu kebanggaan dari mereka sendiri juga gitu. Saat mereka San Mori dengan activity baru lah di Serang dan sekitarnya gitu, Serang Cilegon Pandeglang, mereka San Mori, terus mereka bisa menunjukkan motornya mereka pakai, bener nggak? Outfitnya juga. Helm dan lain-lain. Itu kan menjadi salah satu OOTD-nya San Mori gitu. Setiap mereka melakukan San Mori itu malah nggak cuma motor yang mereka bikin, tapi OOTD yang dipakai juga gitu kan. Lo kok mulai kepikiran sih buat, maksudnya mungkin di kota lain udah mulai duluan. Lo mulai kepikiran untuk foto-fotoin mereka gitu kan. Lo nggak kenal mereka siapa awalnya mungkin. Terus lo mulai foto-fotoin orang-orang gitu, dan akhirnya lo mulai dikenal dengan Instagramnya? Attack Shoot gitu kan. Attack Shoot gue sempat lihat beberapa waktu lalu, terus ya gue ternyata lo juga gitu kan, jadi kayak oh ya udah gitu. Ini orang udah lama juga ternyata gitu ya, udah lama untuk nyoba foto segala macam. Menurut gue ada perubahan dari teman-teman yang kalau kita bisa lihat dulu sih kalau misalkan lo mau riding ya riding aja gitu. Jaketnya yang penting jaket tebel, celananya yang penting celana lepis gitu. Sepatu safety, nggak ada sepatu cat dulu, bener nggak? Kalau kita mau riding, karena gue anaknya touring, anak San Mori dan lain-lain. Kalau sebutannya kan beda kadang-kadang. Akhirnya membedakan sih sebenarnya. Akhirnya membedakan, bukan beda gitu. Terus gue ngeliat anak-anak sana kayak bener-bener outfitnya kayak helm sekarang udah yang paling mahal. Gue dari dulu pakai helm mahal, sekarang jadi kayak banyak lebih mahal di sekarang. Iya. Gitu, bener gak sih? Bener, kalau dulu tuh gini ya, kalau misalkan dulu ada orang kita tahu lah helm mahal, misalkan AGV Pista. GV Pista tuh lumayan kan, di atas 10 juta kayak gitu.
Kalau zaman sekarang tuh udah kayak helm apa ya? Udah kayak helm INKKYT kali mungkin banyak banget yang pakai kayak gitu. Kalau dulu juga mungkin kalau zaman dulu di Serang ikut San Mori ya, karena mungkin banyak belum tahu orang pakai helm mahal tuh kayak ya nggak tahu orang itu helm mahal kayak itu. gitu. Dulu gue pernah pakai helm itu, gue motor Serang. Iya. Terus tukang parkir dengan sananya bilang, Mas, helmnya tinggalin aja, nggak akan hilang kok. Iya Pak. Kalau hilang itu bisa beli motor Pak. Iya, kayak bener. Saat kayak gitu. Cuman kan memang karena mungkin kan sekarang juga sosial media juga udah ini kan kita banyak influencer terutama yang di motovlogger juga kan banyak sekarang, jadi kan orang-orang bisa lihat oh ini helm harganya mahal ya, oh ini jaketnya mahal, ini sarung tangan mahal, jadi apa ya, sebenarnya ada nilai plus buat mereka sih kayak gitu. Kalau misalkan ya ibarat lu kalau misalkan kalau cewek-cewek ya ke mall bawa tas mahal tuh bangga gitu. Iya betul lah. Kayak gitu. Kalau ya anak San Mori itu gitu. Kalau misalkan dia datang bawa motor yang hedon dengan outfit yang hedon, mereka bangga. Apalagi gitu. sekarang yang couple bukan sepatu cuy, helm. Helm Sekarang bener. Wah pasangan, gue sampai ngeliat, helmnya mahal nih. Iya. Couple nih, udah maksud gue udah, itu udah beda. Ada sekarang. temen gue juga itu yang dia pakai HJC, cowok-ceweknya pakai sama. Dua-dua berarti kan ya dihitung lumayan itu. Memang kan fenomena si San Mori ini ada plus ya, gue bilang plusnya adalah menciptakan hal baru di Banten khususnya, teman-teman jadi bisa riding pagi-pagi, mungkin pagi-pagi yang tadinya teman-teman masih tidur dan lain-lain, akhirnya mereka jogging. Ada perubahan juga dari segi modifikasi yang tadinya biasa aja, akhirnya tahap awalnya yang gue bilang tadi ganti pelek, lo bilang ganti pelek, repaint dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kalau gue bilang sih ada plus dan pasti ada minus dong. Benar nggak? Benar. Gue sempat ngerasa sih awal-awal senang di saat teman-teman di sekitar kita nih udah peduli banget sama otomotif. Padahal kan dari dulu gitu, kalau misalkan kita ngomong tentang otomotif nggak usah jauh-jauh deh. Kita riding jalan jauh aja dibilangnya, wih anak touring nih segala macam, bener nggak? Terus, wah lu mah jalannya jauh-jauh aja, bawa segala macam. Tiba-tiba keluar nih anak San Mori. Kan gue bilang ada plus dan ada minus. Benar. Awalnya kita dibicarakan kayak wah anak San Mori, dan lama-lama semakin banyak mungkin edukasi San Mori juga semakin kurang dong. Bener gak? Pasti ada aja tuh kayak kegaduhan bener. Kebisikan dan lain-lain. Lo mulai ngerasain dari mana sih? Kalau ya kan yang gue lihat tuh karena Tapi lo nggak bisa memungkiri juga karena iya itu speed juga kita butuh dong. Ya betul. Cuma gini loh, kadang-kadang kan balik lagi ke emosi si ridernya sih kan. Kebanyakan yang sebenarnya yang bikin ya yang negatif nih ya, yang bikin banyak yang kegaduhan segala macam kayak gitu karena banyak juga sih anak-anak negatifnya, banyak juga anak-anak di bawah umur yang ikut kayak gitu. Berarti secara emosional ridingnya pun masih belum. Even dia udah misalkan ya, kan dia punya SIM misalkan udah punya SIM, tapi dia masih anak sekolahan yang ya remaja, nakalan remaja gimana lah kayak gitu ya. Jadi terus karena efek pandemi juga, karena mereka kan kebanyakan sekolahnya nggak sekolah ya, daring, jadi mereka gabut juga, bingung ngapain, akhirnya riding keluar kayak gitu. Yang gue lihat itu ya sebenarnya itu knalpotnya juga kan udah berisik, jalan rame-rame, ya speed juga kan, mereka kan kebut lah ya berarti jalan. Gue bilang nggak kebut deh, kenceng deh. Kalau kebut kayaknya konotasinya jelek ya. Kalau kebut-kebutan sama kenceng kan beda. Ya makanya gue selalu bilang kebut itu jadi speed sih sebenarnya. Makanya di saat orang San Mori gitu kan, kita tahu mungkin sebelum kita ada di hal plus minus dan lain-lain, sebenarnya udah ada kota lain juga kok yang sudah merasakan itu gitu. Benar. Kita mulai tahu motovlogger adalah di saat teman-teman di luar kota sudah mulai San Mori gitu, udah ketemu satu dengan yang lain. Dari ridingnya di dalam kota akhirnya keluar kota. Dari satu kota mereka akhirnya nyambangin kota lain untuk sama-sama ngelakuin San Mori gitu kan. Di situ gue dulu mikirnya adalah kayak apa sih San Mori? Lu cuma riding pagi doang bro gitu. Ternyata enggak gitu. Memang ada sesuatu hal yang dikejar oleh mereka adalah kadang-kadang orang ngincer wisata yang gue bilang tadi, wisata. Mereka mau, kalau gue dulu pernah di luar sih kayak gue di Bandung, terus gue ngelakuin San Mori ke Lembang. Yang diincer adalah, yang kita inginkan adalah yang pertama adrenalin. Adrenalinnya adalah karena treknya lumayan enak banget nih untuk cornering dan segala macam, bener nggak? Iya benar. Terus yang kedua adalah memang menjadi daya tarik sendiri buat kita yang kalau misalkan pagi-pagi riding motornya keren, bersih, outfitnya oke, itu bakal jadi pusat perhatian juga cuy. Benar. Terus yang ketiga adalah
dengan modifikasi kita itu yang kita bilang gitu kan, itu akan ngelihat pride kita tuh sama orang itu beda aja gitu kayak, entah pelek gue mahal, entah itu, lo menyikapinya gimana sih kan? Apalagi gue bilang lo senior nih, pasti banyak ada anak junior lo yang kayak, wah lo tiba-tiba di atas gue nih kayak gimana? Iya. Apanya nih? Dari segi modifikasi, lo nyikapinnya gimana? Kalau gue sih biasa-biasa aja sebenarnya karena gimana ya? Kalau gue pribadi kalau misalkan ngomongnya ke modifikasi, kalau gue untuk gue pribadi tuh gue yang penting gue lihat tuh enak. Kalau gue sih nggak terlalu yang kayak harus mahal kayak gitu, enggak. Bahkan gue kalau misalkan gue ngelihat orang-orang yang dia bisa beli part mahal tuh gue cukup ngelihatnya juga udah seneng sih. Seneng ya? Kalau gue apalagi dia masangnya di gue. Seneng banget gue lihat apalagi kalau gue yang punya. Iya. Terus gue pikir kalau misalkan gue beli gitu ya, gue beli juga gue pikir gue ngejar ke kebutuhan juga. Misalkan kayak gue pakai master rem yang 19 mili misalkan di Serang dengan kaliper yang kecil buat apa juga gitu loh, kayak nggak butuh-butuh banget gitu. Kalau misalkan mungkin kalau gue balap ya gue pakai kayak gitu, tapi kan buat apa juga gitu kalau di Serang. Cuman memang ya itu ke pride di ini kebanyakan orang kayak gitu. Ya gue juga mungkin kalau misalkan gue kelebihan duit ya gue beli. Iya, gitu. gue tuh dulu sempat ngiler banget sih di saat pertama ngeliat San Mori dengan motor-motor sport ya di sini ya. Gue ngeliat kayak wah keren ya, kayaknya gue pakai motor sport untuk San Mori. Tapi ada yang lebih juga gitu. Di saat gue sekarang lebih enjoy di saat San Mori pakai motor Matic sebenarnya. Iya. Karena udah mulai banyak. Dulu kan yang San Mori motor-motor sport, betul gak? Kalau sekarang sampai ke Matic, bahkan ke Bebek aja ada kok yang. Iya makanya gue udah mulai Astrea juga banyak. Gue udah mulai. Apalagi dulu pernah gue lihat di salah satu kota San Mori ini cewek, ibu-ibu gitu. Iya. Pakai Vultus, Honda Vultus. Ada. Wow. Iya ada. Kayak dia mau ya Banyak, gitu. banyak banget sekarang. Ya itu lagi. Kalau sekarang gue perhatiin kalau zaman gue pertama kali San Mori itu cowok semua, kalau sekarang cewek juga banyak. Nah itu dia. Bahkan ada yang ekspor juga cewek banyak. Pernah viral di salah satu media sosial ada keluarga yang ibu suami sama istri bawa motor sport 2. Anaknya pakai helmin juga kan. Gila. Ikut San Mori satu-satu. Bapaknya bonceng satu anak, ibunya juga bawa Bolos sport. banget sih Nah, itu. seru Kayaknya banget cita-cita kita deh. Iya. Sama sih kayak. Oke, dan berarti kalau ngomongin tentang San Mori, banyak hal yang dari awal ya lo temuin sampai sekarang, sampai di titik ini bikin lo kayak, oh berarti San Mori ini sekarang cukup lumayan berhasil nih. Berhasil. Walaupun dulu lo cukup merintih bersama teman-teman Iya. lo ngejaga mood harus terus, yuk kita San Mori, kenalin San Mori, akhirnya lo bikin media sosial. Attack Shoot ya, terus juga lo juga tergabung sama teman-teman dari Info San Mori Serang ya. Benar. Karena lo adminnya juga teman-teman kita juga sebenarnya. Akhirnya lo mulai gitu untuk berangkat dari San Mori, dan akhirnya gue sempat ngelihat lo kayak, oh Dandi dari hobi nyambung ke peluang nih. Modifikasi nih. Bener. Ada duitnya di situ. Kayak gue kayak gitu. Iya, duit yang salah satu tawa ya. Gue bingung aja sih ngeliat lo kan kayak lo cuman dari usaha makanan, terus lo punya hobi San Mori, akhirnya lo ngeberaniin diri buat buka usaha bengkel modifikasi. Dance Motorwork. Nah, Dance Motorwork itu mengerjakan apa sih sekarang? Sekarang sih sebenarnya concernnya untuk saat ini di painting dulu. Waktu kemarin sempat di servis, pemasangan part kayak gitu. Cuman memang untuk jual aksesoris kita belum kayak gitu. Tapi untuk saat ini karena tenaga kerja sih, SDM-nya kurang. Karena gue benar-benar kerjain sendiri sekarang. Kemarin ada temen gue bantuin 2. Mereka tapi masih ngurusin kuliah, akhirnya mereka cabut dulu untuk ngeberesin kuliahnya. Akhirnya sekarang gue kerjain sendiri untuk fokus di painting aja ya, repaint. Pokoknya apapun yang bisa gue cat gitu. Lo bisa ngecat otodidak atau? Otodidak. Gue otodidak. Ya, YouTube. Ngecat rumah? Enggak sih. Ngecat velg pertama ngecat velg. Dulu awal gue pakai pilok dulu. Pakai pilok dulu. Buat motor gue sendiri dulu. Akhirnya ada temen minta tolong, gue catin, kagak bayar, masih sendiri aja lah. Ada temen chat bantuin gue catin kayak gitu. Gue sendiri akhirnya lama-lama kok ngelihat kayaknya enak juga nih dikerjain gitu ya, dapat duit kayaknya oke juga nih gitu. Soalnya kok kesini-sini makin banyak ya. Yang San Mori gue juga kan, gue dulu jualan ayam geprek itu nyari pasarnya dari teman-teman San Mori juga, kayak gitu. Akhirnya gue sambil ini, kalau lu mau ngechat ke gue aja, kalau mau ngechat ke gue aja. Akhirnya ayo gue chatin, gue pakai pilok. Itu full memang dia bawain pilok, gue repaint kayak gitu. Jadi
ya pilot dia, cuma gue jasanya aja kayak gitu. Dari mulut ke mulut lo mulai lah ya. Iya, untuk, akhirnya dari circle lo dulu aja. betul. Akhirnya kan gue juga ada media itu take shoot, akhirnya gue promosiin di take shoot kayak gitu. Orang akhirnya kan udah ke foto sama gua, mereka minta fotonya, coba ada fotonya nggak bang? Akhirnya nih gua upload di Google Drive gini. Terus kadang-kadang gua selintingin kan tuh kayak misalkan, ih peleknya lu masih hitam tuh, chat mending gua aja gitu. Boleh tuh. Akhirnya kan orang kan tertarik dong. Akhirnya, boleh bang begini. Akhirnya gua kasih contoh karena gua pernah ngechat nih ada contohnya begini. Ya udah akhirnya mau kayak gitu. Nyari pasarnya sih kalau gua begitu. Oke, berarti banyak banget hal yang lo udah lakukan dengan geprek Mazdan, pindah langsung ke hobi motoran, terus lo punya peluang di hobi motoran itu dengan buka Dance Motorwork. Benar. Ada nggak sih target ke depan di dalam diri lo kayak misalkan sekarang Dance Motorwork udah mulai jalan, F&B juga kemarin kita cerita katanya lo pengen mulai jalan lagi, apa sudah enggak? Udah mulai jalan lagi ya? Insya Allah sih, udah. Belum, insya Allah sih minggu, mudah-mudahan sih buka minggu besok ini. Oh minggu ini buka? Insya Allah. Jadi gue opening ke sana sih. Iya dong, harus dong. Terus ya pasti gue ada agenda apa ya, kayak misalkan lu lagi tujuannya mau kemana sih? Kalau di otomotif ya, memang gue sebenarnya gini, gue kalau di otomotif itu pengen banget step pertama itu gue pengen banget ngembangin Dance Motorwork di painting dulu, khusus painting, tapi gue bisa ngasih service yang cepet tapi bagus gitu. Kan gue masih bener-bener tradisional banget, kagak pakai oven ngecatnya, jadi bener-bener ngeringin juga masih ya udahlah gitu. Ya salam semesta ya, matahari kalau lagi nggak ada, kalau nggak ada ya udah gue kipasin kayak gitu. Nah gue pengen semuanya dengan yang gue tahu, gue buatin ruangannya, spray bootnya yang bagus, terus juga ovennya, yang pokoknya semuanya gue pengen buat proper di dunia di painting. Setelah itu kalau misalkan painting udah oke, gue justru malah belum ke otomotif, ke modifikasi dulu. Gue pengennya karena nyambung nih, kalau motor dibuka orang pengen dong di detailing dalamnya, dibersihin, nyambung dong kan? Itu sih. Nyambung, detailing, orang kan pengen, apalagi yang San Mori itu pengennya motornya bersih terus, gitu kan? Banget. Nah, akhirnya kan kalau dibuka banyak juga sebenarnya sekarang yang pengen banget repaint plus detailing, mas bisa nggak detailing sekalian aja dong? Ya udah akhirnya gue kerjain kalau misalkan gue nggak terlalu rame. Boleh, apalagi bekas jatuh kan sekalian dicek. Di repair kayak gitu, udah detailing plus coatingnya kayak gitu. Cuman memang untuk saat ini gue masih fokus di painting dulu, sambil jalan nanti gue mau coba cari orang yang bisa ngehandle. Kalau misalkan itu udah berjalan semua, baru nanti gue ngerambah ke dunia otomotif untuk modifikasinya kayak gitu. Karena memang kan kita harus cari part segala macam kayak gitu ya. Kalau untuk painting kan lebih ke jasanya kayak gitu, painting, detailing sama coating itu jasa. Kalau misalkan emang ada alat-alat bahan-bahan juga nggak terlalu banyak gitu, makanya gue ngajarnya ke situ dulu kayak gitu. Oke, nice. Ya gue nggak tahu sih, maksudnya dengan ini mungkin lo bisa mengembangkan semua sayap lo. Ya. Sama kayak Honda ada sayapnya, bener nggak? Iya, motor gue juga Honda. Iya, betul. Dan ini sekarang lo pakai CBR 150R yang K45A. K45 ya? Tahun 2015. CBR bukan sih? Bukan, bukan. Yang lokal. Yang lokal ya? Iya. Ya gue udah sempet banyak lama sih ngeliat dia pakai motor itu, terus nongkrong di tempat-tempat. Kebetulan saya anak baru banget di otomotif, jadinya kayak oh ya udah Mas Dandi, iya gitu. Akhirnya kita ketemu di event ya. Akhirnya ketemu di event, pasti ya semoga aja sih, maksud gue apa yang lo lakukan sekarang lebih berkembang. Iya, amin, terus amin. dengan San Mori Serang ya walaupun ada plus minus tapi lo bisa tetap memperkenalkan sisi positifnya. Iya. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan tim safety riding dari Honda Bandung. Benar. Benar nggak? Bisa. Kita banget. kita bisa bikin tikum di lapangan safety riding kita. Nah, itu yang gue pengen. Iya, tenang. Nanti kita coba ya, kita coba bareng-bareng. Iya. Pokoknya apapun yang lo lakukan, gue sih berharapnya pasti besar juga lah. Iya. Tujuannya, gitu. Karena gue juga sambil sebenarnya dari Techshoot juga gue suka edukasi sih ke teman-teman, terutama di Instastory gitu kan, kalau misalkan ada tolong kalau misalkan ini jangan speeding kayak gitu, terus juga jaga safety ridingnya. Kalau San Mori wajib dong pakai sarung tangan, pakai sepatu kayak gitu. Soalnya kadang-kadang ada orang yang datang tuh nyantai banget gitu ya, kayak mau ke pasar aja. Ke pasar juga harusnya kan safety. Iya. Karena gitu. mungkin
secara mereka mikirnya secara OTD-nya doang kali, tapi nggak mikir secara safety. Iya, kayak gitu. Ada juga yang bener-bener nggak mikirin OTD, dia hobi aja udah. Ada yang kayak gitu, bener-bener. Tapi gue ngeliatnya gimana ya? Kayak lu tuh harusnya pakai sepatu dong minimal gitu, Iya. kayak gitu. Makanya gue nggak tahu sih sampai sekarang mungkin teman-teman ya di safety riding banyak hal. Kita ada bagaimana cara cornering, kita gimana caranya pengereman secara baik dan benar gitu kan. Nanti kita coba berkolaborasi kali ya. Boleh. Kita kayaknya kita juga harus touring bareng sih, riding bareng sih. Siap. Kalau gue touring, kalau lo riding ya. Gue juga touring suka kok. Oh iya, jauh dekat tetap riding kan. Iya Gue sih. jauh dekat tetap touring. Iya, berarti dari rumah ke sini touring. Jauh kan rumah kita. Ya udah pokoknya itu Dan. Iya, Sukses siap. Amin. Jangan nanti kita undang-undang lagi Oke. di event-event kita selanjutnya. Terus siapa tahu nanti podcastnya lo bisa datang ke sini lagi dengan punya Dandi apa lagi nih gitu kan. Gue nggak tahu lagi nih gitu kan. Amin. Mudah-mudahan makin berkembang aja deh. Amin. Buat Dan thank you banget buat semuanya brosis Honda Banten yang udah dengerin Honda Banten Podcast. Jangan lupa untuk terus ikutin YouTube kita dengan cara di like, subscribe, terus juga ada komen dan share ya ke teman-temannya biar nanti kita bisa mengundang-undang yang lain lainnya. Betul. Gua pamit dan Gua Dandi pamit juga. Sampai jumpa lagi di Honda Banten Podcast. Salam satu hati.